Hari ini Presiden memanggil sejumlah pimpinan lembaga negara ke Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. Ya, pilkada serentak masuk dalam agenda pertemuan hari ini. Kita akan segera bergabung bersama Eko Frima yang saat ini berada di Istana Bogor, Jawa Barat untuk mengetahui informasi selengkapnya. Eko, apakah pertemuan sudah dimulai dan bagaimana hasilnya? Gilang dan juga Robert, sudah hampir pertemuan kurang lebih 2,5 jam antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pimpinan lembaga negara membahas salah satunya isu pilkada serentak yang maksud kami yang akan dilakukan pada 9 Desember mendatang. Sejumlah pimpinan lembaga negara ini seperti Ketua DPR RI dan juga Ketua MPR RI, BPK RI dan sejumlah pimpinan lainnya hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini. Salah satu agenda terkait pilkada serentak dibahas terkait perlu atau tidaknya Presiden mengeluarkan Perpu Pilkada agar calon yang hanya diisi oleh satu pasangan calon di satu daerah bisa menggunakan hak konstitusinya. Tadi Ketua DPR RI Setia Novanto menyampaikan jika banyak pertimbangan dalam pertemuan ini nanti akan diberikan konsultasi kepada Presiden perlu atau tidaknya Perpu tersebut. Mengingat menurut Setia Novanto jika memang Perpu itu harus dikeluarkan oleh Presiden, banyak pertimbangan yang harus dilihat. Pertama, dengan adanya undang-undang yang diatur oleh adanya pengaturan undang-undang serta PKPU sendiri yang menyatakan seperti dari peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 pasal 89 tepatnya, di mana bagi daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon, maka pelaksanaan ditunda hingga pilkada berikutnya yakni pada tahun 2017. Dan jika nantinya Presiden mengeluarkan Perpu, nanti ditakutkan akan bertabrakan dengan adanya peraturan tersebut. Dan nanti juga goalnya ada di DPR RI sendiri, apakah Perpu yang dikeluarkan Presiden itu akan disetujui oleh DPR RI ataupun tidak. Dan kembali dengan adanya dorongan agar pemerintah menerbitkan Perpu Pilkada untuk mengakomodasi calon tunggal agar bisa ikut pilkada serentak pada tanggal 9 Desember nanti memang muncul dari sejumlah kepala daerah. Dikhawatirkan oleh sejumlah kepala daerah jika nantinya pilkada serentak ditunda, nanti akan berdampak dengan adanya PLT sementara yang dimana kewenangan dari PLT ini sendiri sangat terbatas dan tidak bisa mengambil kebijakan maupun birokrasi yang strategis. Hal ini juga berdampak dengan sejumlah program-program dari daerah itu sendiri akan mandek tentunya. Dan minimnya calon ini juga ditenggarai karena adanya minimnya sosialisasi atau kaderisasi dari partai politik sendiri. Dari data sejauh ini, dari 13 jumlah pasangan kurang dari 2 yang kini tersisa, ada 7 daerah, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan, Kota Surabaya, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, Kota Mataram, dan juga Kota Samarinda. Dan ada juga 83 daerah yang hanya memiliki 2 pasangan calon yang diprediksi akan gugur. Dan berikut pernyataan Ketua DPR RI Setia Novanto sebelum rapat tadi. Kalau diadakan Perpu, maka Perpu itu pun pada saat kita sudah melakukan rapat kerja DPR, maka ada persetujuan yang harus dipersetujuan oleh DPR. Nah, tentu di dalam persetujuan DPR itu ada persetujuan yang sifatnya itu bisa disetujui atau tidak. Nah, kalau nanti itu disetujui tidak ada masalah. Tapi kalau itu tidak disetujui, nanti implikasinya adalah pembatalan atau ada cara-cara lain yang perlu kita bicarakan bersama antara DPR, antara KPU dan juga pemerintah. Ya, nanti tentu kita lihatlah mana yang terbaik semua demi kepentingan masyarakat tentunya. Gilang dan Robert, pada pukul 13.00 ini akan ada pernyataan bersama antara pimpinan DPR dan juga Presiden Joko Widodo terkait apakah akan ada rekomendasi dari hasil pertemuan ini, apakah akan mengeluarkan Perpu atau akan merevisi undang-undang atau PKPU itu sendiri. Kita nantikan saja, kembali ke Anda ke studio. Baik Eko, terima kasih untuk laporan Anda. Eko Frima melaporkan langsung dari Istana Bogor, Jawa Barat.